Halo Tribuner, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Kamis 8 Mei 2025. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Maluku hanya untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Kasus pencemaran nama baik berakhir damai, DJ Tiara sampaikan permintaan maaf secara terbuka. Kasus dugaan pencemaran nama baik yang menyeret seorang disc jockey atau DJ bernama Tiara Rahmi berakhir dengan damai. Perdamaian antara Tiara Rahmi dan pelapor Yuni Ainida terjadi di kantor Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Maluku, Rabu 7 Mei 2025. Dalam pertemuan tersebut, Tiara Rahmi menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada Yuni Ainida yang kemudian diterima dengan lapang dada. Sebagai bentuk penyesalan dan klarifikasi publik, Tiara Rahmi juga membuat sebuah video pernyataan. Sementara itu, Yuni Ainida saat dihubungi tribunambon.com pada Rabu 7 Mei 2025 membenarkan bahwa dirinya telah menerima permintaan maaf dari Tiara Rahmi. Ia berharap kejadian ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi Tiara agar lebih berhati-hati dalam berucap dan tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Lebih lanjut, Nida juga berharap agar kasus ini menjadi contoh bagi seluruh masyarakat untuk lebih bijak dan berhati-hati dalam menyampaikan informasi, terutama yang berpotensi mencemarkan nama baik orang lain di media sosial. Seperti yang diberitakan sebelumnya, Tiara Rahmi, pemilik akun TikTok @aratiara18_ dilaporkan ke Ditreskrimsus Polda Maluku atas dugaan pencemaran nama baik melalui media sosial. Laporan dengan nomor STTP-96-4-2025-Ditreskrimsus tersebut dilayangkan oleh Yuni Ainida, 22 tahun, yang merasa harga dirinya telah direndahkan di depan ratusan penonton siaran langsung TikTok. Kasus ini bermula dari sebuah siaran langsung atau live di platform TikTok pada tanggal 1 April 2025 sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Timur. Siaran langsung tersebut disaksikan oleh sekitar 475 pengguna TikTok. Dalam siaran itu, Tiara Rahmi diduga melontarkan tuduhan yang bersifat sensasional dan mencemarkan nama baik Yuni Ainida. Dengan adanya perdamaian ini, kasus dugaan pencemaran nama baik tersebut dinyatakan selesai secara kekeluargaan. Assalamualaikum, selamat siang. Saya saudari Tiara Rahmi, selaku pemilik akun TikTok Yuni Ara. Dengan ini meminta maaf kepada saudari Yuni Ainida atas pernyataan saya pada siaran langsung tanggal 1 April 2025 yang mencemarkan nama baik saudari Yuni Ainida. Permasalahan ini sudah kami selesaikan secara kekeluargaan di kantor Ditreskrimsus Polda Maluku. Semoga ini dapat menjadi pelajaran buat saya dan juga untuk kita semua dalam bermedia sosial. Terima kasih. Kita ke informasi lain, Tribuners. Ada warga Pulau Seram menganut agama kepercayaan, Dukcapil tetap beri layanan kependudukan. Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Maluku Tengah menyebut ada warga di Pulau Seram yang menganut agama kepercayaan, di mana mereka lebih dominan berdomisili di Seram Utara dan Seram Selatan. Itu merupakan aliran baru yang diakui negara pada tahun 2016 melalui keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 97/PUU Datar 14/2016, di mana dalam putusan itu telah memperluas pengakuan terhadap keberagaman keyakinan di Indonesia. Putusan ini membolehkan penganut aliran tersebut mencantumkan kepercayaan dalam kolom agama pada KTP. Untuk itu, pihaknya memastikan akan tetap mengakomodir pelayanan kependudukan bagi warga yang beraliran kepercayaan. Kepala Disdukcapil Maluku Tengah, Siti Hasoumena mengatakan, di samping itu ada pula penduduk setempat yang beragama Hindu
namun kerap terjadi perubahan. Perubahan data tersebut lantaran masalah pergantian agama, di mana dulunya penduduk dimaksud saat menikah beragama Kristen, kemudian berganti lagi ke agama kepercayaan. Selanjutnya, pelayanan Dukcapil untuk memenuhi permintaan mereka yang beragama kepercayaan agar bisa memiliki akte nikah perkawinan dikembalikan tercatat sebagai penduduk dengan agama kepercayaan terhadap Tuhan. Disampaikan juga kantor Kementerian Agama Maluku Tengah melakukan kerjasama dengan Disdukcapil Maluku Tengah dalam hal ini untuk memverifikasi data berdasarkan aliran kepercayaan masing-masing. Ini Bimas Agama Hindu di Kabupaten Maluku Tengah. Jadi Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah, Bimas Agama Hindu dengan Dinas Dukcapil Maluku Tengah. Jadi yang kemarin setelah kita verifikasi data yang tercetak itu sebanyak 23 pasangan yang kemudian kita serahkan dalam bentuk akte nikah agama Hindu. Jadi itu 23. Jadi dulu itu kan belum ada pengakuan terhadap kepercayaan Tuhan mereka, tapi dengan adanya keputusan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi ya, itu kemudian kita akomodir. Kemarin pada saat penyerahan juga kita memberikan arahan untuk agama itu kalau sudah seperti ini pernikahannya sudah dilakukan, jangan lagi diganti, kecuali mungkin ada keinginan untuk berpindah. Tapi kalau mau ganti dia punya aktanya itu berulang-ulang kali kan itu terlalu mau bilang naik ya, seperti itu juga. Kita ke Serang bagian timur, Tribuners. Bertahun-tahun tak difungsikan, bangunan tempat pengolahan sampah di Bula Air kini terbengkalai. Bangunan tempat pengolahan sampah atau TPS di Desa Bula Air, Kota Bula, Kabupaten Serang bagian timur atau SBT, terbengkalai hingga bertahun-tahun. Terhitung sejak pertama kali dibangun pada 2016 lalu hingga kini, kondisi bangunan kerap kali ditutupi semak belukar hingga mengalami kerusakan pada sejumlah area. Beruntungnya warga setempat masih membersihkan bangunan tersebut meski tak pernah difungsikan untuk proses pengolahan sampah. Pantauan tribunambon.com di lokasi Rabu 7 Mei 2025 pukul 16.35 waktu Indonesia Timur, kondisi bangunan cukup memprihatinkan. Tak hanya di luar pagar, pada halaman gedung tempat penampungan sampah juga ditumbuhi rumput liar dengan ketinggian lebih dari 5 meter. Padahal masih terdapat sejumlah mesin pengolah sampah yang tersimpan pada bangunan tersebut. Jamaluddin Simantuak, salah satu warga, mengaku penyebab tidak difungsikan mesin pengolahan sampah itu lantaran pihaknya yang belum mengetahui tata cara penggunaan. Menurutnya, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten SBT mesti melakukan pelatihan kepada setiap pengelola yang bertugas di tempat itu. Hal itu bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pengelola berkaitan dengan hal-hal teknisnya. Dirinya berharap agar dinas terkait kembali memperhatikan bangunan tersebut untuk kembali difungsikan sebagaimana mestinya. Terkait dengan pengelolaan sampah yang sudah lanjut dibangun ini, kendalanya ini kan kemarin keluhan masyarakat ini kan cara pengelolaan, terus nanti sampahnya ini dibagaimanakan kan, itu yang kendalanya, yang ada pelatihan terus dari dinas terkait yang punya kewenangan ini, maksudnya belum tersentuh sama sekali untuk masyarakat. Maksudnya ada tindak lanjut dari dinas terkait. Jadi
mungkin ada beberapa alat-alat yang bisa difungsikan. Itu salah satunya itu karena memang yang ada betul, pelatihan terus. Cuma masyarakat tahu bangunan saya tahu sampahnya ini mau bagaimanakan masyarakat yang tahu. Masyarakat kan menunggu dari dinas terkait juga tuh kan mungkin mau nantinya ini juga mungkin caranya bagaimana juga saya tahu. Betul. Jadi mungkin ada dari dinas terkait untuk datang sosialisasi atau bagaimana supaya sampah-sampah juga kan yang dimaksudkan untuk pembangunan ini juga bisa digunakan atau difungsikan di harapan dari masyarakat ini kan kalau bisa gedungnya ini kan difungsikan. Betul. Difungsikan dari dinas terkait, terus ada semacam pelatihan dan ada program yang memang masyarakat juga terlibat di dalam, kayak pekerja, tenaga kerja atau apa supaya gedung ini bisa dimanfaatkan secara baik. Luput perhatian, warga swadaya perbaiki jembatan penghubung antar Desa Fatolu dan Bula Air. Warga Desa Fatolu dan Bula Air di Kota Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur atau SBT, swadaya perbaiki jembatan penghubung antar kedua desa tersebut. Pasalnya, kondisi jembatan yang kian memprihatinkan dianggap menjadi ancaman bagi pengendara dan masyarakat yang melintas. Warga mengaku meski telah berulang kali disuarakan, namun belum juga ada perhatian serius dari pemerintah kabupaten. Pantauan tribunambon.com di lokasi Rabu 7 Mei 2025 pukul 12.56 waktu Indonesia Timur, kondisi jembatan kian membaik setelah diperbaiki oleh warga setempat. Sebagian lembar papan yang telah rusak kini telah diganti dengan yang baru. Meski hanya menggunakan beberapa potong balok dan lembar papan, pengendara dipastikan aman bila melintasi area tersebut. Pejabat Bula Air Abdullah Tuaeka mengaku, akses jembatan tersebut menjadi jalur satu-satunya milik warga yang tak bisa dibiarkan rusak. Kata dia, selain sebagai penghubung antar desa, sejumlah tempat publik juga terhubung melalui jembatan tersebut. Dirinya berharap agar pemerintah kabupaten dapat membangun ruas jembatan tersebut secara permanen, agar pihaknya tidak berulang kali melakukan perbaikan jembatan tersebut. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Lampu jalan di kawasan Ohojang kembali berfungsi. Warga harap kondisi ini dipertahankan. Warga di Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra akhirnya bisa bernapas lega setelah seluruh fasilitas lampu jalan dari Ohojang hingga Wadek kembali menyala. Pantauan tribunambon.com Rabu 7 Mei 2025 malam menunjukkan bahwa jalan yang sebelumnya gelap kini diterangi oleh lampu-lampu jalan yang menyala penuh. Meskipun beberapa lampu jalan di antaranya sudah mengalami kerusakan fisik, namun dapat ditutupi oleh cahaya lampu lainnya. Robert, salah satu warga yang bermukim di kawasan tersebut, mengucapkan terima kasih atas respons dari dinas teknis terkait. Menurutnya, kondisi gelap sangat berbahaya bagi pengendara, apalagi jika fasilitas penerangan jalan tidak memadai. Sebelumnya, puluhan lampu jalan di lokasi ini telah lama mati, menyebabkan kekhawatiran terutama bagi mereka yang harus berkendara di malam hari. Kini kawasan tersebut telah terang benderang, sekaligus meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas di malam hari. Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi